Niatnya dulu saya hanya di sini kan Pak RT bikin istilahnya kelompok entok, sebutannya fondasi ekonomi. Waktu itu saya memang sengaja tidak ditembusi. Ya. Dia malu katanya kalau dia usaha tidak berhasil, malu kalau saya tahu. Oh gitu. Buat kejutan sebenarnya dia ngundang saya setelah jadi entoknya. Ya saya memang yuk ikut ya diam-diam gitu. Mau disurprisein malah sekarang jadi anu ya Pak. Iya. Jadi apa, inspirasi untuk usaha entok ini. Iya. Halo Sobat Entok dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dalam pertemuan kali ini, Tom Swe masih di Desa Kumpul Sari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kami masih mengamati keseharian Pak Kades Kumpul Sari ini ya, Pak Sidik Prasetyo. Apa yang dijalani sehari-hari oleh Pak Kades ini bisa dikatakan cukup menginspirasi ya. Berdasarkan keterangan dari Pak Kades, budidaya entok yang digelutinya berawal dari surprise yang ingin dibuat oleh Pak RT dengan membentuk kelompok ternak entok secara diam-diam, dan itu justru menjadi semacam trigger bagi Pak Sidik untuk mencoba membuktikan dan mencoba memberi contoh atau mengawalinya. Secara tidak langsung ia ingin membuktikan bahwa peternak entok itu bisa menjadi pondasi ekonomi keluarga ya. Sempat juga jatuh bangun memulai usaha dari 100 entok lebih yang mati karena aradan disebabkan terserang virus pasca memasukkan 7 entok asing dari luar ke kandang. Dan kini ia mulai bangkit kembali, bahkan sudah bisa merasakan hasil yang lumayan. Dan hal itu tidak lepas dari dukungan sang istri yang juga tekun dan rajin menemani Pak Kades mengurus entok-entok superan yang cukup banyak itu ya. Secara perlahan, teknis atau cara budidaya entok itu dipelajari dan dipahami. Hal itu bisa dilihat dari penataan kandang ya. Pak Kades ini sudah mulai mempelajari bagaimana memanajemen kandang. Tentunya dasarnya adalah kebersihan kandang ya, ketersediaan air, pembuatan sekat, dan kandang entok milik Pak Sidik ini terbilang cukup sederhana tapi baik sekali ya penataannya. Jadi kandang seluas kurang lebih 15 x 15 meter itu dipagari dengan jaring setinggi 2 meter. Kemudian bagian bawah dilapisi dengan plastik mulsa tambak udang ya, dan itu cukup hangat. Sementara sekat dibuat dari bambu menjadi sekitar 7 petak penyekatan di dalam kandang ini. Sementara kandang tertutupnya juga cukup rajin ya. Jadi dibentuk seperti peranji gitu ya, ada rumah di tengah luasan kandang itu. Kemudian umbarannya juga menjadi lebih lebar, memutar, dan nyaman sekali buat entok. Tidak kalah hebatnya dari manajemen kandang yang sudah dipraktekkan, manajemen pakan yang diterapkan oleh Pak Sidik ini juga cukup istimewa. Pasokan hijauannya melimpah ruah ya, karena Pak Kades ini memiliki sekitar 600 pohon pepaya California yang menjadi bank pakan selain daun kangkung gitu ya. Pohon pepayanya luas sekali, ditanam di samping kanan dan kiri rumahnya. Jadi
luas lahan milik Pak Kades ini memang cukup luar biasa ya, ada ribuan meter kali atau bahkan sampai 1 hektar bisa belinya. Nah, tentu saja buah pepayanya saja sudah laku ya, itu memiliki pasaran tersendiri. Jadi memang Pak Kades ini sebelumnya bertani atau menanam pohon pepaya ini di sekitar rumah. Nah, otomatis daunnya tentu saja menjadi suplemen atau pasokan pakan hijauan yang bernutrisi bagus untuk pakan entok, jadi cukup mendukung tumbuh kembang entok. Dan kalau dilihat dari topografi wilayahnya, Desa Kumpul Sari ini sebetulnya tak jauh dari pesisir Laut Selatan Kabupaten Purworejo ya. Di sebelah baratnya ada Nampurejo, Keburuan, dan itu juga dikenal dengan tangkapan ikannya ya, ada pantainya. Kemudian Desa Kumpul Sari ini sebetulnya berada di dataran rendah dengan struktur tanah sedikit berpasir dan subur gitu ya. Pohon-pohonnya masih cukup rindang, tinggi. Kemudian perlintasan mataharinya juga sangat aman. Sinar matahari sesekali berbaur dengan kesejukan udara di balik tegakan pohon-pohon yang tinggi itu, baik di pagi dan sore, mampu menelusup dan memenuhi tubuh-tubuh entok yang kaya dengan vitamin D ini. Jadi tentu ini area peternakan yang cukup ideal ya untuk ternak entok. Dan di Desa Kumpul Sari ini, seperti keterangan Pak Kades, sudah terbentuk semacam kelompok gitu ya. Ada sekitar 15 peternak entok yang dimotori oleh Pak RT ini, dan mungkin suatu saat nanti kita mau coba ya keliling sama Pak Kades, kita lihat bagaimana perkembangan kandang-kandang entok itu. Tapi ada beberapa kendala yang sempat disampaikan oleh Pak Kades, salah satunya adalah karena sempat mengalami aradan itu karena mati, itu mungkin karena memang cuaca yang ekstrim, kemudian teknis dan cara pemeliharaan yang kurang tepat. Kemudian kendala yang kedua adalah pemasaran. Jadi pemasarannya itu masih tergantung pada momentum hari-hari besar seperti Lebaran, kemudian Agustusan gitu ya. Pak Kades juga sudah mulai memikirkan bagaimana cara entok-entok ini bisa dikonsumsi layaknya ayam pedaging gitu ya, menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tentunya menjadi alternatif lain selain daging ayam yang selama ini sudah cukup mendominasi ya di warung-warung makan. Tapi memang untuk entok sejauh ini kuliner alternatif ya, maksudnya ada segmen tersendiri untuk daging entok ini. Mungkin ke depan juga perlu dipikirkan hilirisasi produk ya. Tidak hanya rica-rica, mungkin ke depan ada entok gobios, itu juga terkenal. Terus olahan kuliner dari daging entok saya kira tidak kalah enak dan lezatnya dibandingkan daging-daging unggas lainnya. Mungkin itu ya, semoga apa yang dilakukan Pak Kades ini menjadi inspirasi bagi peternak-peternak lain, khususnya peternak pemula, bahwa beternak entok itu juga bisa menjadi pondasi ekonomi keluarga. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Oh, yang dalam ya, Pak? Malah ngalih.
Yang sebelah sini yang superan. Kontrol gaji ya Pak. Oh sama itu.